Pertamina premium, kita beli premium ada pajaknya, kita beli Pertalite ada pajaknya. Ya, timah misalnya itu juga royalti yang disetorkan kepada negara. Jadi setelah terkumpul oleh negara, maka negara akan mentransfer atau membagi ke daerah masing-masing melalui provinsi masing-masing. Dari provinsi nanti baru disalurkan ke pemerintah kabupaten kota masing-masing yang kita sebut dengan ada dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Misalnya itu berasal dari pemerintah pusat. Ya, seperti bantuan operasional sekolah BOS misalnya itu dari pemerintah pusat yang bersumber berasal dari daerah juga sebenarnya. Nah, kenapa materi ini disampaikan kepada mahasiswa? Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muslim, bahwasanya kita ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus sebagai umat beragama, kita harus menjalankan perintah agama, yaitu menunaikan zakat mal, zakat fitrah. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua, kita sebagai warga negara, kita harus mau membayar pajak. Karena itu adalah untuk operasional ya, negara kita. Ibaratnya ya PAD dalam rumah tangga misalnya, itu pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Ya, seperti itu. Nah, dua-dua hal ini ya, di dalam Islam itu tidak bertentangan. Hingga hari ini tidak ada ulama di Indonesia yang mengharamkan kita membayar pajak. Itu tidak ada. Kenapa? Karena dasarnya yang saya katakan tadi dalam Al-Quran tadi. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang pertama kita harus mentaati Allah dulu. Apa yang menjadi perintah Allah kita ikuti. Apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan. Yang kedua, taati Rasul. Apa yang dianjurkan oleh Rasul kita ikuti. Yang tidak dianjurkan oleh Rasul juga kita tinggalkan. Yang ketiga, ulil amri. Selagi aturan anjuran dari pemimpin kita itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan akidah kita, maka kita wajib hukumnya untuk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Ya, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau pajak ya mungkin ketika Anda menjadi seorang pegawai nanti itu akan otomatis langsung diambil. Langsung dipotong. Anda menjual baju itu udah otomatis lalu diambil. Tidak pajak. Restoran, Anda buka restoran itu sudah otomatis akan diambil. PPN-nya 10% seperti itu. Jadi dua dimensi ini harus kita laksanakan demi kejayaan kita umat Islam dan demi kejayaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena walau bagaimanapun kita bisa menikmati aman, kita bisa menikmati ketentraman, kita bisa menikmati kenyamanan tinggal di Indonesia, karena itu terjadi karena ada peran pajak. Coba kalau tidak ada peran pajak, nggak ada TNI yang tidak mau bekerja, tidak mau digaji. Tidak ada pegawai, ibu guru mau mengajar kalau tidak ada gaji. Dan itu semua harus dibayar melalui pajak tadi, pendapatan sebuah negara. Jadi mari kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul tadi untuk menunaikan pajak dan zakat, yang mana kalau pajak kita mendapat balasannya berupa infrastruktur, kenyamanan, keamanan, ketentraman, kedamaian misalnya kan. Coba kalau kita tidak ada itu, kita mungkin tidak bisa damai, kita tidak bisa menikmati indahnya jalan misalnya seperti itu. Fasilitas pendidikan misalnya ya. Sekarang ini alhamdulillah sekolah sudah gratis dari SD, SMP. Itu semua kan ada pajak. Nah, ya itu yang dapat kita nikmati. Sedangkan zakat kita nggak bisa menikmati. Kita pembayar atau muzaki, kita tidak dapat menikmati. Kita hanya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah harta yang kita zakatkan itu tidak akan pernah berkurang di sisi Allah. Justru harta yang kita zakatkan itulah yang sesungguhnya adalah milik kita, yang insya Allah akan menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang betul-betul kekal milik kita adalah harta yang kita zakatkan,
harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, itu yang akan menjadi milik kita yang sesungguhnya. Karena kalau yang di dunia ini ketika kita meninggal, maka dia akan menjadi hak milik ahli waris kita. Hak milik ahli waris, anak-anak kita. Kalau suaminya yang meninggal, milik istri, milik anak. Kalau istrinya yang meninggal, milik suami, milik anak. Itu bisa memberikan perpecahan, juga bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Makanya anjuran zakat itu mari kita laksanakan. Silakan investasikan sebanyak-banyaknya harta kita untuk kebutuhan akhirat kita. Namun jangan lupakan kewajiban kita untuk kebutuhan duniawi kita, sekolah anak, kebutuhan sehari-hari rumah tangga, itu juga harus kita pikirkan. Jangan semata-mata semuanya kita habiskan untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan akhirat. Ya kalau kita melihat zaman Rasul dulu ya sangat-sangat nggak ada artinya. Abu Bakar semuanya diinfakkan untuk Islam. Ali diinfakkan, ya, Utsman diinfakkan hartanya, bahkan mereka nggak punya apa. Nabiullah aja, Nabi Muhammad aja, ya kalau kita lihat sejarahnya nggak punya apa-apa. Semuanya dia serahkan untuk agama. Siti Khadijah menyerahkan semua hartanya untuk Islam. Ya. Dan itu dibandingkan kita hari ini nggak ada apa-apanya kita. Ya. Jadi jangan pernah kita berbesar hati ketika sudah membayar zakat, dan jangan berkecil hati bagi kita yang menerima zakat. Itulah dinamika kehidupan. Ya. Indahnya Islam. Jadi zakat ini bisa menjembatani antara si kaya dan si miskin. Nah, melalui zakat inilah terjadi harmonisasi antara si kaya dan si miskin, tidak memunculkan kecemburuan sosial seperti itu. Oke, nah, ini dapat video singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Kalau ada yang mau didiskusikan, nanti saya persilakan kita bisa berdiskusi lebih dalam ya di forum, boleh. Tatap muka langsung juga boleh. Itulah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu berasal dari kebodohan diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada suasana pandemi COVID-19 ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Itu semua adalah ikhtiar yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona yang begitu akut, yang begitu menakutkan. Ya. Jadi ini sebuah usaha kita ya, untuk terhindar dari virus corona. Baiklah, nah pada video kali ini lanjutan di perkuliahan kita, yaitu materi terakhir ya, materi terakhir, yang mana materi terakhir ini sebenarnya tidak tercover di buku pendidikan agama Islam yang dikeluarkan oleh Dikti. Ini, karena di buku ini materinya sebenarnya sudah habis ya, jadi pertemuan pandangan Islam terhadap pajak dan zakat. Islam pajak dan zakat nah itu ya materinya ini. Jadi udah habis tadi pandangan zakat dan pajak, itu terakhir. Namun ini materi yang ekonomi Islam ini ya, saya ingin coba tampilkan ya, dengan harapan dengan materi ini
menumbuhkan semangat giroh kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa yang muslim, untuk ambil alih dalam bidang ekonomi. Jadi harapannya adalah supaya mahasiswa memiliki semangat entrepreneur. Kenapa? Karena ini ada keterkaitannya, kalau di Atma Luhur ini ada mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, jadi harapannya ini semua mudah-mudahan bisa menjadi stimulus atau menjadi penyemangat teman-teman mahasiswa muslim untuk menjadi entrepreneur. Nah, ekonomi Islam ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah ekonomi Islam adalah ya segala sesuatu kegiatan ekonomi, ya, baik produksi, distribusi maupun konsumsi yang tidak terlepas dari syariat Islam, yang tidak melepaskan dalam syariat Islam dalam proses pelaksanaannya. Jadi ekonomi Islam ini adalah ya baik kita memproduksi, baik kita mendistribusi maupun kita sebagai konsumsi selalu memperhatikan aspek syariah Islamnya. Bahasa kasarnya adalah aspek kehalalannya. Produksi misalnya, silakan kita menjadi seorang produsen, ya, namun tetap tidak mengabaikan tingkat kehalalan. Karena apa? Karena sekarang ini seiring dengan kemajuan teknologi, itu banyak sekali produksi-produksi yang tidak mempertimbangkan aspek kehalalan. Seperti beberapa contoh kasus beberapa waktu yang lalu, misalnya ada beras yang diproduksi dari plastik misalnya. Cabai yang biar kelihatan matang ditaruh pewarna, cat atau apa. Itu semua adalah kegiatan ekonomi yang tidak melibatkan aspek kehalalannya. Artinya apa? Materi ini Bapak berharap memberikan pemahaman kepada mahasiswa, ketika kita menjadi seorang produsen, hendaknya produksilah barang-barang itu tetap dengan memperhatikan aspek kehalalannya. Jangan kita tidak mempedulikan aspek kehalalannya, seperti itu. Atau misalnya kita sebagai produsen memproduksi makanan atau minuman yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya ya, minuman yang memabukkan, membuat minuman yang bisa mematikan, misal, atau memproduksi hal-hal yang bisa menghanguskan atau membunuh habitat manusia. Itu yang diharapkan tidak terjadi. Yang kedua, misalnya kita sebagai distribusi atau distributor. Nah, di dalam distribusi atau distributor ini sering terjadi semacam upaya untuk menaikkan harga, misalnya dengan mengendapkan barang, atau bahasa kasarnya menyimpan barang sehingga barang tidak tersebar di pasar yang mengakibatkan kelangkaan misalnya. Yang mengakibatkan angka kelangkaan, dari kelangkaan tadi akan menimbulkan kenaikan harga, gejolak harga. Nah, itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan sekali dengan syariat Islam. Jadi diharapkan ketika kita menjadi seorang distributor atau bagian distribusi, hendaknya kita berlaku adil. Kita tidak melakukan hal-hal yang curang yang dapat menimbulkan kelangkaan suatu produk, suatu barang yang mengakibatkan naiknya harga. Namun hendaknya kita ya penuhi pasar. Jadi jangan mencari keuntungan di tengah kesakitan orang lain. Seperti itu. Jadi, dan yang ketiga, bagian dari ekonomi itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini ya sangat rentan kaitannya ya dengan fisik kita. Karena semua barang yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita. Hendaknya aspek kehalalannya, aspek nutrisinya, aspek kesehatannya itu kita pertimbangkan. Jangan kita mengkonsumsi barang-barang atau hasil produksi yang tidak atau yang dilarang oleh syariat Islam. Misalnya yang mengandung misalnya bahan yang memabukkan, misalnya